Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak yang masih nurul ikhlas rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-55. Ini temanya adalah tentang keadaan atau kisah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit yang oleh orang Nasrani dianggap bahwa Nabi Isa itu meninggal dunia. Ini beda keyakinan, bukan? Maka ceritanya seperti apa dan bagaimana kita awali bersama dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan saudara-saudara kita yang punya hajat, mudah-mudahan dimudahkan dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Temanya adalah kalau dalam tafsir Departemen Agama, kenaikan Isa Al-Masih. Baik, kita baca ayatnya terlebih dahulu, ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-63. Cukup panjang ayatnya, namun kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما لهم
الخاسرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Sekali lagi temanya adalah kenaikan Nabi Isa alaihi salam. Hubungan ayat yang ke-55 dengan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa Nabi Isa yakin akan keingkaran Bani Israel kepada agama yang dibawanya, serta yakin pula akan pernyataan dari sahabat-sahabat setianya yang dalam Al-Quran disebut Hawariyun, kaum Hawari, pengikut setia, bahwa mereka sanggup untuk menjadi pembantu-pembantunya. Beliau juga yakin terhadap sikap orang-orang kafir yang selalu membuat tipu daya untuk menghalang-halangi tersiarnya agama Allah. Kemudian dalam ayat ini diterangkan tentang sanggahan terhadap tipu daya mereka, yakni bahwa Allah akan memelihara Nabi Isa alaihissalam dari tipu daya mereka dengan mengangkatnya ke langit guna menyelamatkan dirinya dari siksaan dan hinaan orang-orang kafir. Baik, sampai di sini silakan Mas Toto diawali ilqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallahu, ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa, wahai Isa, inni mutawafika, sungguh aku mengambilmu dengan jasad dan ruhmu, warafi'uka, dan mengangkatmu dari dunia namun tidak mati, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, dan menyucikan kamu, menjauhkanmu, minal lazina, dari perbuatan orang-orang yang kafaru, mereka kafir atau ingkar, wazailu lazina, dan menjadikan orang-orang yang tabauka, mereka mengikutimu, fauka, di atas, faukal lazina, di atas orang-orang yang kafaru, mereka ingkar kepadamu, yaitu Yahudi, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya, kemudian kepadaku, marji'ukum, tempat kalian kembali, fa'ahkumu, lalu aku memberi keputusan, bainakum, di antara kalian, fima, terhadap apa yang kuntum, kalian dahulu, fihi, di dalamnya, tahtalifun, kalian perselisihkan. Baik, sekarang diulangi lagi Mas Toto dari ilqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Nah, itu nanti ditafsirkan. Ulangi Mas Toto. Ilqalallahu. Isqalallahu,
Sungguh, ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika. Sungguh, aku mengambilmu dengan jasad dan ruhmu. Jadi kata mutawaffika itu seakar dengan kata wafat. Kata apa? Wafat. Wafat itu artinya sempurna. Di sini di dalam tafsir dijelaskan sebagai berikut. Makna daripada ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sungguh aku akan mengambilmu. Nah, ini terjemah bebasnya gimana coba? Ayat yang ke-55. Ayat ayat 55 itu sebelumnya, di balik halaman sebelumnya, halaman sebelumnya, terjemah bebas. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Stop. Jadi mutawaffik itu dalam terjemah Departemen Agama artinya mengambil. Nah, di dalam tafsir dijelaskan, yakni aku menyempurnakan ajalmu yang telah ditentukan, dan aku akan melindungimu dari orang-orang kafir yang akan membunuhmu. Tafsirnya seperti itu. Lanjut, wa rafi'uka ilayya. Wa rafi'uka, dan mengangkatmu dari dunia namun tidak mati. Ilayya, kepadaku. Stop. Terus kemudian makna daripada aku mengangkatmu kepadaku adalah mengangkat dari bumi ila mahalli karamati, menuju kepada tempat kemuliaan dari bumi, dan kepada tempat wa ila mahalli thawabi, dan kepada tempat untuk mendapatkan pahala. Itu makna daripada wa rafi'uka ilayya, diangkat dari bumi menuju ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut, wa mutahhiruka, dan menyucikan kamu, menjauhkan kamu, minal lazina, dari perbuatan orang-orang yang kafirun, mereka kafir atau ingkar. Yakni menyelamatkanmu dari mereka. Lanjut, wajahilul lazina, dan menjadikan orang-orang yang tabauka, mereka mengikutimu. So, maksudnya di sini adalah orang-orang yang percaya kepada wahai Nabi Isa bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan Rasul Allah, bukan Tuhan. Dan orang-orang yang membenarkan kenabianmu, wadahu mahabbataka kan nasor, dan mereka mengakui mencintaimu seperti kan nasoro, orang-orang Nasrani. Nasrani zaman dulu ya. Nasrani zaman apa? Zaman dulu. Nasoro itu dari kata nasrun. Makanya di dalam istilah agama Islam, pengikut Nabi Muhammad yang ada atau yang berasal dari Madinah namanya kaum apa? Ansor. Yang datang dari Mekah namanya Muhajirin. Ansor itu sepakat dengan kata Nasoro, pengikut yang menolong. Jadi aku akan menjadikan orang yang mengikuti, yakni yang beriman kepadamu bahwa engkau adalah hamba dan Rasulullah, dan orang-orang yang membenarkan kenabianmu dan mereka mengakui mencintaimu seperti kan Nasoro, orang-orang Nasrani. Istilah. Jadi istilah Nasrani atau Nasoro itu kalau dikaitkan dengan pengikut Nabi Isa itu adalah penolong, pembantu, bukan agama. Kalau sekarang itu kan agama yang menyimpang. Walan tardona kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatakum. Jadi Nasoro di zaman Nabi Isa itu adalah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, menganggap Nabi Isa itu adalah tetap hamba Allah, namun diangkat derajatnya menjadi Rasul, jadi Nabi. Lanjut. Fauqal lazina, di atas orang-orang yang kafaru, mereka ingkar kepadamu, yaitu Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mengingkari Nabi Isa. Kenapa diingkari? Karena mulai dari awal sudah dituduh masa lahir tanpa bapak, kemudian
Dan dituduh ibunya Nabi Isa, yakni Sayyidah Maryam itu adalah orang yang berzina. Waduh, mulutnya orang Yahudi itu kalau nyolot itu nggak tanggung-tanggung, nggak apa? Allah aja diomongin, benar? Allah pelit, Allah apa? Pelit itu orang Yahudi, apalagi kok cuma manusia. Di sini diangkat dari orang-orang kafir, melebihi orang-orang kafir, mereka itu adalah Yahudi. Kemudian lanjut ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Summa, kemudian, ilayya, kepadaku, marji'ukum, tempat kalian kembali. Fa'ahkumu, lalu aku memberi keputusan, bainakum, di antara kalian, fima, terhadap apa yang kuntum fihi, kalian dahulu di dalamnya, takhtalifun, kalian perselisihkan. Baik, di sini ada penjelasan menarik dari seorang ulama tafsir Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi, aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu melebihi orang-orang kafir sampai hari kiamat. Yakni fa inna mulkal yahudi qad dhahaba falam tabqa lahum qilmatan wala sultan. Jadi kekuasaan orang Yahudi itu akan hilang dan tidak akan abadi, baik berupa kekuasaan. Kemudian wala syaukata fi jami'il ardi, tidak punya kekuatan di penjuru negeri, bal yakununa maqbuhin, malah mereka itu menjadi orang-orang yang kalah. Aina makanu, dimanapun mereka berada, bidzulati wal maskanah, dengan kehinaan dan kemiskinan. Wa mulkun nasara, sementara kerajaan orang Nasrani batin kekal qaimun ila qaribin min qiyamis saah, sampai menjelang hari kiamat. Fa inna nara anna daulatan nasara fid dunya aqwamu wa aqwa min amril yahud. Kita ketahui bahwasannya kekuasaan orang Nasrani di dunia itu lebih besar dan lebih kuat daripada urusan atau perkara orang Yahudi. Contoh, Inggris itu Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Kemudian Eropa rata-rata apa Mas? Nasrani kan? Oh, itu lebih besar daripada Yahudi. Yahudi kan paling cuma mencampur apa? Palestina, Gaza. Gak ada apa-apanya dibanding dengan Eropa. Nah, itu makna wajah itu. Walaupun sekarang orang Nasrani agak nyimpang, tapi dalam teksnya di sini adalah Mas Toto waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ulangi Mas Toto. Waja'ilul ladzina tabauka. Tunggu. Waja'ilul ladzina, dan menjadikan orang-orang yang tabauka, mereka mengikutimu, fawqal ladzina, di atas orang-orang yang kafaru, mereka ingkar kepadamu, yaitu Yahudi. Nah, jadi dalam tafsirnya orang kafir ingkar kepada Nabi Isa, tidak lain bukan itu adalah Yahudi. Orang Islam itu mengakui Nabi Isa maka asal mengakui, yang tidak mengakui itu adalah orang Yahudi. Makanya di dalam Al-Quran Nasrani itu akan lebih besar kekuasaannya daripada Yahudi, tapi liciknya ya Yahudi. Ya Allah. Ini ketemu sekarang dalam Al-Quran. Kalau kita merenung ngaji Al-Quran, oh iya, Eropa itu istana Buckingham, Ratu Elizabeth dan lain sebagainya, Nasrani. Tetap Tuhannya adalah Allah, walaupun mereka mempersekutukan, ya kan? Lanjut. Summa ilayya. Tunggu. Summa ilayya, kemudian kepadaku, marji'ukum, tempat kalian kembali. Fa'ahkumu, lalu aku memberi keputusan, bainakum, di antara kalian. Fima, terhadap apa yang kuntum, kalian dahulu, fihi, di dalamnya, takhtalifun, kalian perselisihkan. Baik, jadi sampai hari kiamat yang namanya perdebatan agama antara Nasrani dan tokoh-tokoh Islam gak bakalan selesai. Nanti yang akan memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa'ahkumu bainakum, aku akan memberi keputusan. Nah, kalau sekarang kan masih ayat-ayat masih apa? Ayat-ayat antara sarjana kristologi dan sarjana
Islam. Sarjana Muslim itu menguasai tuntas 100% masalah Kristologi. Syekh Ahmad Dedat, ada Dr. Zakir Naik, itu dialog sama pendeta sama beliau berdua itu kelas internasional, belum yang kelas-kelas nasional itu kan top gitu. Yang tapi bagaimana tetap aja mereka ngeyel. Ya sudah, kalau nanti akan diputuskan. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifu. Tempat perselisihannya itu mana? Pokok bahasa yang diperselisihkan itu apa? Yang kita orang Islam meyakini Nabi Isa itu diangkat, orang Kristen meyakini Nabi Isa disalib. Sampai kiamat nggak bakalan selesai karena ditulis di dalam Al-Quran. Ya, lanjut Mas Teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina, maka adapun orang-orang yang kafaru, mereka kafir, fa'u'adzibuhum, maka akan aku siksa mereka adzaban syadida, dengan siksaan yang sangat keras, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Baik, kalimat ini maknanya apa? Kalau yang ayat sebelumnya itu ingkar terhadap Nabi Isa, kalau ini adalah orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Satu Rasul diingkari, maka sama saja mengingkari seluruh para Nabi dan Rasul. Ingat-ingat kaidahnya Mas Tri, satu saja diingkari, maka bagaikan mengingkari seluruh para Nabi dan Rasul. Nah, kita buka surah Al-Baqarah, ayat terakhir itu surah Al-Baqarah halaman 49. Halaman 49 ayat 285, amanar rasul. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Mas Tri, terjemah bebas saja ayat 285. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Stop, itu poinnya di situ. Kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasulnya. Karena kita adalah orang Islam. Orang Yahudi itu membeda-bedakan. Ya, yang dibedakan, yang ditolak itu siapa? Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bagaimana? Semuanya kita beriman dan kita tidak membeda-bedakannya. Ya, Mas, makanya ada suatu ketika Syekh Muhammad Tawawi Syahrawi ditanya ketika berdakwah di San Francisco di Mekah, tafsir yang luar biasa, mufasir dari Mesir. Wahai Tuhan Syekh,
Kenapa kami orang Nasrani dan Yahudi itu tidak boleh menikahi perempuan muslimah, sementara Anda boleh menikahi wanita Yahudi ahli kitab dan Nasrani? Jawabannya gampang. Jawabannya adalah karena kalian tidak beriman terhadap Nabi kami. Ya nggak boleh. Sementara kami beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa. Ya boleh kita menikahi perempuan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Itu Mas Toto, ya kan? Nah, karena biasanya secara sunatullah yang namanya perempuan itu kan ikut laki-laki. Itu hukumnya tidak bakalan dihapus di dalam surah Al-Maidah. Kita ke surah Al-Maidah, surah apa? Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayatnya adalah ayat yang ke, ya Allah, surah Al-Maidah. Insyaallah surah Al-Maidah. Ya Allah. Oh, ini saya harus minum terlebih dahulu Mas Toto ya. Harus, Masya Allah. Halaman 107. Halaman 107. Ayat yang ke-5. Baik, saya baca ayatnya, tolong disimak saja karena ayatnya panjang, nanti Mas Toto yang membaca terjemah perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan seterusnya. Baik, Mas Toto, terjemah bebas. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Konteksnya adalah dihalalkan, dibolehkan. Itu bukan perintah loh ya, kalimat perintah ini. Bedakan Mas Toto, kalimat apa? Kalimat perintah. Nah, kalau yang diperintah itu adalah kita menikahi orang yang beriman. Mereka itu ahli kitab, tapi konteksnya bukan perintah. Ingat, ayat 5 ini kalimatnya bukan kalimat perintah, kalimatnya kalimat boleh. Kalau perintah bagaimana? Harus. Perintahnya kita harus menikahi orang yang beriman. Sampai kapanpun ayat ini nggak bisa dinasa, nggak bisa dihapus. Boleh, tapi risikonya tanggung sendiri, bisa apa enggak mendapai mereka. Jadi demikian. Kalau bolehnya boleh, perintahnya tak dulu. Kalau kita masalah perintah itu kita dianjurkan untuk menikah sesama orang yang beriman. Baik, satu ayat lagi aja, surah Al-Baqarah, biar nggak tanggung ini keterangannya. Ntar kalau tanggung kepotong repot didemo sama Mas Toto itu nanti. Oh, itu katanya Ustaz Joko boleh, dan kata-kata boleh dijadikan perintah. Halaman 35. Halaman 35. Boleh kalau ada yang mau. Ayat 221. Ayo Mas Toto, terjemah bebas. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman.
Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Artinya secara tidak langsung ayat ini berbicara, kalau kita menikah dengan orang muslim mukminah, sesama orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah, ujung-ujungnya akan diangkat ke surga. Tuh, Mas Toto, asbabun nuzul. Muqatil radhiyallahu anhu berkata, ayat ini diturunkan kepada Ibnu Abi Marsad Al-Ganawi radhiyallahu an. Suatu hari ia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita musyrik yang berparas cantik dan kaya raya. Maka turunlah ayat ini. Waduh, berat itu ujiannya Mas Toto, udah cantik. Oh, kasusnya berat. Kalau kasus berat turun ayat Mas Toto. Kalau kasusnya apa namanya? Misalnya capangan kayak Mas Toto nggak turun ayat, disulat nggak turun ayat. Ini kalau masalah berat turun ayat kayak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.